Salam, selamat pagi, salam sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terkasih terhormat dimanapun berada. Opung Partuko Bosi Situ Dr. Marolo Kutagal MPD mengajak kita untuk pagi ini sebelum kita bergegas, marilah kita memuji, memuliakan Tuhan, berdoa dan membaca firman-Nya. Kita agungkan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita beri penghormatan kepada Bapak Leluhur serta Bapak Ibu yang kita hormati. Marilah kita beri penghormatan kepada para pemimpin kita, dari pemimpin yang paling tinggi hingga yang terendah, dari presiden hingga kepala lingkungan, termasuk Bapak Ibu di badan legislatif, yudikatif, eksekutif, dan petugas kesehatan serta keamanan. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, Dongani Au Tuhan. Dongani Au Tuhan, sodangi roh bakti, mengiringi mata patong hormati, sadung sudi gugup padoh pikiranku, hubungan beleaku mamula-ulahon adik pinalomohon Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami mani di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa Surgawi membangunkan kami dari tidur kami. Sebentar kami Tuhan akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi berkati kami Tuhan agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami pahami serta dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terkasih, marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 112 ayat 5 dalam bahasa Indonesia dikatakan, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Dalam bahasa Inggris, good will come to him who is generous and lend freely, who conducts his affair with justice. Thus reading the word of God. Amen. Dalam bahasa Batak dikatakan, mardohar mabawa na asiroha dohot na pasalihotsa, tarodohot sama akahatana di parukuman ido sahakna mertua doakan atau mangihon hatan ide bata jala
naupiopsa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terkasih, sahabat terhormat, pada pagi hari ini sebelum kita pergi beraktivitas, mau apapun atau hendak kemanapun kita untuk pagi ini, firman Tuhan menggarami langkah kita yang menyatakan mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Firman Tuhan ini menggarami, menyirami langkah kita untuk pagi ini dengan beruntung atau mujur atau menerima kebahagiaan apabila kita melakukannya dengan penuh belas kasihan. Jadi dalam hal hidup ini kita diharapkan oleh firman Tuhan hendaknya kita memiliki rasa kasih atau dikatakan belas kasihan. Kita lihat tadi bahasa Indonesia sangat jelas. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Kadang manusia ini serba berkekurangan. Bahkan yang sudah banyak pun miliknya kepingin lagi untuk bertambah, menimbun dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud di sini, kita walaupun tidak memiliki kekuatan, tetapi kita harus memberi belas kasihan kepada sewajarnya. Mono bahasa Batak dikatakan itap nina tolak gugu. Mengapa? Karena ada dikatakan lebih baik memberi daripada menerima. Berarti kita diharapkan mampu memberi dan dimampukan oleh Tuhan. Kalau perkataan di sini tadi mujur berarti beruntung, berarti berbahagia. Apa kita pernah memberi? Puji Tuhan. Pernah menerima? Puji Tuhan. Bahkan yang kita terima lebih banyak dari yang kita beri. Puji Tuhan juga. Salah satu pemberian Tuhan kepada kita tidak ternilai, berarti lebih banyak kita menerima daripada memberi. Tetapi Tuhan berkehendak kiranya kita memberi dengan belas kasihan, atau dikatakan mujur orang yang menaruh belas kasihan. Tapi kadang-kadang kita tidak enak perasaan kalau ada orang yang meminta, misalnya di jalan di lampu merah, karena tidak sewajarnya mereka harus meminta-minta. Sehat badannya, kuat badannya, tapi hanya meminta-minta, mengharapkan belas kasihan. Kalau seandainya mereka bekerja, bukan tidak mungkin Tuhan memberi berkat, tapi kadang-kadang itulah sifat kedagingan manusia itu. Kadang orang yang berseliweran di lampu merah meminta dengan berbagai cara, sehingga kadang-kadang menimbulkan rasa kurang enak bagi para pengemudi ataupun penumpang, karena menurut perkiraan, menurut perhitungan mereka tidak layak hanya meminta, menerima, tetapi kalau bekerja pasti Tuhan akan menambah berkat, seperti ora et labora, bekerja sambil berdoa. Oleh sebab itu kita dibekali firman Tuhan untuk pagi ini, sebelum kita bergegas pergi ke tempat pekerjaan kita, ke tempat yang kita tuju, apapun rencana kita, kiranya firman Tuhan kita renungkan, kita ingat, menjadi rema dalam hidup kita. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Tadi tegas dikatakan dalam bahasa Batak, itap nina tolap gogo.
dan pemberian jangan menjadi perbuatan yang harus dibalas. Kalau kita memberi, jangan mengharap harus dibalas oleh yang kita beri atau kita beri santunan, tetapi kita berdoa supaya yang kita berikan itu bisa bermanfaat dan dilakukan sehingga membangun semangat untuk hidup lebih baik dengan perkataan hari ini lebih baik dari hari kemarin, besok lebih cerah dari hari ini. Dengan memberi belas kasihan, kita juga akan diberi belas kasihan karunia Allah Bapa di surga. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu untuk pagi ini yang menganjurkan agar kami memberi belas kasihan kepada orang-orang ataupun kepada saudara-saudari yang sangat membutuhkannya sewajarnya, semampu kami. Untuk itu ajari, bimbing dan ridhoi, berkatilah kami Tuhan agar kami mampu melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa surgawi, kami bermohon, kami senantiasa menanti menyongsong perayaan Natal 25 Desember 2023 yang akan datang, yang kami hitungkan 97 hari lagi. Kemudian kami akan menyongsong tahun baru 1 Januari 2024 yang akan datang. Kami perhitungkan 103 hari lagi. Kami menyongsong, menunggu pesta demokrasi pemilihan umum yang akan dilakukan Rabu 14 Februari 2024 yang akan datang. Kami hitung 147 hari lagi untuk persiapan menyongsong hal-hal tersebut. Tuhan, berilah damai sejahtera-Mu untuk segenap rakyat bangsa kami ini, sehingga kami dapat melakukannya setiap perayaan, setiap pesta dengan sukacita daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong beri damai sejahtera buat kami. Beri hikmat, kebijakan, dan pengetahuan untuk para pemimpin kami, para pemimpin partai, para pemimpin lembaga panitia pemilihan umum, KPU, juga petugas-petugas TPS. Mereka hendaknya bekerja dengan sesungguhnya, tanpa memikirkan pemecah belahan. Demikian juga Tuhan, para calon presiden, calon wakil presiden, dan calon legislatif, kiranya mereka memberikan pencerahan yang betul-betul visi misi yang jelas. Untuk itu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami berdamai satu dengan yang lainnya. Bapa surgawi, kami juga bermohon kepada-Mu, kiranya Tuhan, anak-anak atau cucu-cucu kami atau peparang kami dimanapun berada, senantiasa Tuhan memberikan berkat. Jika masih kecil, beri pertumbuhan yang sempurna. Jika di pendidikan Tuhan, beri kepintaran, kecerdasan, sehingga mereka memiliki ilmu pengetahuan yang baik, yang akan dituangkan, akan diabdikan kepada masyarakat kami. Bapak surgawi, jika ada anak-anak atau cucu kami yang sudah tamat, berilah pekerjaan yang sudah layak berumah tangga. Beri jodoh yang sepadan, dan yang sudah berumah tangga Tuhan, beri Tuhan buah pernikahan, putra maupun putri. Bapa surgawi, kami butuh uluran kasih bagi saudara-saudara kami Tuhan, sahabat kami yang saat ini harus terbaring di rumah atau di rumah sakit karena menderita penyakit. Sembuhkan Tuhan dengan bilu-bilu-Mu. Jika ada saudara-saudara kami atau sahabat kami dimanapun berada sedang berkabung atau berduka, Tuhan, hiburkan mereka. Jika ada yang bersuka cita, bersyukur karena berpesta
berulang tahun pernikahan ataupun menikahkan anak atau putri. Tolong Tuhan tambahkan rezeki, tambahkan berkat-Mu Tuhan agar sukacitanya semakin berbahagia. Bapa surgawi, kami juga bermohon Tuhan atas belas kasihan-Mu yang kami rindukan pemekaran Provinsi Tapanuli yang dikehendaki oleh rakyat Tapanuli yang Rai Bonang Basoi maupun di tahun, bahkan Tuhan para pemerhati yang sudah diperjuangkan sejak dahulu Tuhan, melalui pejuang, melalui pemerhati, melalui panitia yang dulu diketuai oleh Insinyur Gem Chandra Panggil, saat ini diketuai oleh Dr. Jesse Matubang SMA CRGP, Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli atau PPT, mengajukan kepada Presiden Republik Indonesia, kabulkanlah Tuhan atas kehendak-Mu sendiri. Bapa surgawi, kami bermohon Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari, tolong Tuhan, Tuhanlah yang mencukupkannya. Bila ada masalah pribadi Tuhan, turut campurlah Tuhan. Masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, Tuhanlah yang senantiasa membimbing, meridhoi, memberkati dan mengajari kami. Tuhanlah senantiasa bersama kami sehingga kami dapat menuntaskan pekerjaan kami hari demi hari. Bapa surgawi, segenap permohonan kami ada di hadapan Tuhan. Berkatilah itu Tuhan dan kabulkan, curahkanlah berkat-Mu buat kami pribadi lepas pribadi maupun keluarga dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan, damai sejahtera-Mu tinggal bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Horas, Yahobu, Majua-jua, Anjua-jua, Ahoy, salam kebajikan, salam hormat, matur nuwun, Om Swastiastu. Salam, Horas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuko Posisi Tua Dr. Marolo Putra oleh PD Damiri Aritona SPD Opu Evan Ganteng. Pada channel yang sangat sederhana ini, Tuhanlah yang memberkati kita.